Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting, yaitu cara membangun konsistensi. Kita semua tahu, untuk mencapai apapun dalam hidup, entah itu karir, kesehatan, hubungan, atau kebiasaan baru, konsistensi adalah kuncinya. Namun, seringkali kita memulai sesuatu dengan semangat besar, tapi kemudian kehilangan arah di tengah jalan. Pernah tidak merasakannya? Kalau pernah, kamu tidak sendirian. Saya juga sering merasakan hal seperti itu. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat personal hari ini. Bukan hanya sekedar tips, tetapi juga perjalanan hidup saya sendiri. Di bulan April tahun ini, saya memulai sebuah perjalanan besar, merubah gaya hidup saya. Waktu itu, berat badan saya mencapai 130 kg. Dan sekarang saya berhasil menurunkan setidaknya 45 kg. Ini bukan perjalanan yang mudah. Ada banyak rintangan, tantangan, dan godaan. Tapi saya belajar bahwa dengan konsistensi, perubahan yang dulunya terasa mustahil, ternyata itu bisa dicapai. Nah, di video ini, saya akan cerita bagaimana saya mengatasinya. Dan saya yakin, cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai perjalanan kalian sendiri. Sebelum kita masuk ke cerita dan tipsnya, mari kita bahas dulu apa sebenarnya konsistensi itu. Ya, konsistensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, meskipun ada rintangan atau hambatan. Ini bukan tentang melakukan hal besar dalam sekali waktu, melainkan langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari, yang akhirnya membawa kita ke tujuan yang besar. Bayangkan seorang petani. Ia tidak bisa berharap ladangnya subur hanya dengan menyiram tanaman sekali. Ia perlu merawat, menyiram, dan memberikan pupuk secara rutin. Sama halnya dengan konsistensi. Ini adalah kerja keras kecil yang dilakukan berulang kali. Kenapa konsistensi itu penting? Jawabannya, karena tanpa itu, semua impian kita hanyalah angan-angan belaka. Coba pikirkan begini. Misalnya, kamu ingin punya tubuh yang lebih sehat. Kalau kamu hanya olahraga sebulan sekali, apa itu cukup? Tentu saja tidak. Dibandingkan dengan seseorang yang olahraga 15 menit setidaknya setiap hari, hasilnya pasti jauh lebih berbeda. Nah, konsistensi juga memberikan kita momentum. Ketika kita memulai melakukan sesuatu setiap hari, itu akan menjadi kebiasaan. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, segalanya terasa lebih mudah. Namun, meskipun terlihat sederhana, konsistensi itu sulit untuk diterapkan, jujur saja. Mengapa? Karena ada banyak godaan dan tantangan yang menghalangi kita untuk tetap berada di jalur ini. Tapi jangan khawatir, saya akan bahas semuanya di segmen berikutnya. Sebelum kita masuk ke tips dan cara mengatasinya, saya ingin membahas sesuatu yang sering kita alami, yaitu tantangan dalam membangun konsistensi. Tidak ada perjalanan yang mulus, termasuk saat kita mencoba menjadi konsisten. Setiap orang, termasuk saya, pasti pernah merasa kesulitan. Tantangan ini bisa datang dari mana saja, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Salah satu tantangan besar adalah godaan jangka pendek. Misalnya, kamu tahu bahwa bangun pagi untuk olahraga itu baik, tapi di saat yang sama, kasur terasa begitu nyaman, dan pikiranmu mulai berkata, besok saja. Nah, tantangan lainnya adalah kurangnya motivasi. Di awal perjalanan, kita sering merasa begitu bersemangat. Namun, seiring waktu, semangat itu memudar. Dan ketika motivasi hilang, rasanya sulit sekali untuk tetap melangkah. Ada juga ekspektasi yang terlalu tinggi. Terkadang, kita ingin hasil instan. Kita ingin menurunkan berat badan 10 kg dalam seminggu. Tentu itu hal yang mustahil. Atau kita berharap langsung fasih bahasa asing dalam sebulan. Nah, ketika harapan itu tidak tercapai, kita merasa kecewa dan menyerah. Tapi, ada satu hal yang perlu kita sadari. Semua tantangan ini sebenarnya bisa diatasi. Nah, di segmen berikutnya, saya akan membagikan cerita perjuangan saya sendiri. Bagaimana saya menghadapi rintangan-rintangan ini,
dan pelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan tersebut. Perjalanan saya dimulai di bulan April 2024 tahun ini, tepat setelah saya lulus kuliah. Saat itu, saya merasa tubuh saya benar-benar berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Saya merasa lelah, tidak percaya diri, dan bahkan naik tangga pun terasa seperti mendaki gunung. Ya, seperti itu yang saya rasakan. Nah, saya tahu bahwa saya harus berubah, tapi saya terus menunda. Kalau saja saya memulai lebih awal, mungkin saya tidak perlu melalui perjuangan yang begitu berat. Penyesalan ini sering muncul, tapi saya berusaha tidak terlalu larut. Yang penting adalah saya akhirnya memutuskan untuk memulai. Hari-hari pertama terasa sulit. Saya memulai berjalan kaki, hanya 5.000 langkah setiap hari. Itu pun rasanya seperti tantangan besar. Kaki saya pegal, tubuh berkeringat, dan kadang saya merasa ingin menyerah. Tapi saya terus berkata pada diri saya sendiri, ini perjuanganmu, fokus pada langkah kecil hari ini. Saya juga mulai belajar tentang defisit kalori, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya di hidup saya. Ini berarti saya harus mengontrol pola makan, mengganti makanan favorit seperti gorengan dengan pilihan yang lebih sehat, seperti makanan yang protein tinggi seperti telur rebus, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ketika saya melihat perubahan pertama pada tubuh saya, itu memberikan motivasi besar. Saya sadar setiap langkah kecil yang saya ambil, setiap makanan sehat yang saya pilih, membawa saya lebih dekat ke tujuan saya. Sekarang saya berada di 80 kg, dan tentunya ini masih terus berlanjut. Saya merasa jauh lebih sehat saat ini. Melihat diriku di cermin, saya merasa bangga dengan perjalanan ini. Tapi saya tahu, ini bukan permulaan. Konsistensi adalah kunci untuk menjaga hasil ini dan mencapai tujuan yang saya impikan selama ini. Satu hal yang selalu saya ingat adalah, transformasi ini bukan hanya tentang angka di timbangan. Bukan. Tetapi tentang bagaimana saya merasa lebih hidup, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Berdasarkan pengalaman pribadi saya ingin berbagi beberapa tips yang sangat membantu untuk membangun konsistensi. Ini bukan teori, tapi hal-hal praktis yang benar-benar bekerja. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Pastikan tujuanmu spesifik dan terukur. Jangan hanya berkata, saya ingin sehat, tapi tentukan, saya ingin berjalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Jangan memaksakan diri untuk langsung berubah drastis, jangan. Mulai dari kebiasaan kecil saya, yang bisa kamu lakukan setiap hari. Kemudian yang ketiga, buat rutinitas. Konsistensi menjadi lebih mudah ketika kamu punya jadwal tetap. Misalnya, saya selalu berolahraga di pagi hari sebelum memulai aktivitas lainnya. Yang keempat, rayakan setiap pencapaian. Ketika kamu mencapai target kecil, beri dirimu penghargaan. Ini akan memotivasi kamu untuk terus melangkah. Yang terakhir, cari dukungan. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung perjalananmu sangat penting. Saya banyak dibantu oleh keluarga, teman, dan orang-orang terdekat saya yang tentunya memberikan motivasi setiap hari. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita gagal? Pertama, ingat, gagal itu wajar. Saya juga sering gagal di tengah perjalanan ini. Misalnya, ada hari di mana saya makan terlalu banyak atau merasa malas untuk olahraga. Yang penting adalah bangkit lagi. Jangan biarkan satu hari buruk membuatmu menyerah. Fokus saja pada langkah berikutnya. Ingat, konsistensi itu bukan tentang selalu sempurna, bukan. Tapi tentang selalu mencoba. Ada satu hal penting yang ingin saya bagikan, yaitu kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tapi justru pelajaran untuk membuat kita lebih kuat. Ketika saya merasa gagal karena melewatkan olahraga sehari atau tergoda makanan yang tidak sehat, saya berhenti sejenak dan mengevaluasi diri. Apa yang membuat saya gagal hari ini? Apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu saya untuk tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, saya juga belajar untuk memaafkan diri sendiri. Ini sangat penting.
banyak dari kita yang terlalu keras pada diri sendiri, sampai-sampai kegagalan kecil bisa membuat kita berhenti mencoba. Tapi saya percaya, setiap langkah kecil yang kita ambil ke arah tujuan itu tetap berarti, meskipun ada hari-hari yang kurang sempurna. Jadi, jangan takut untuk terus mencoba, bahkan jika itu berarti mulai lagi dari awal. Sekarang saatnya kita beraksi. Konsistensi bukan tentang memulai dengan sempurna, bukan. Tapi tentang memulai apa yang kita lakukan hari ini dan terus melangkah sedikit demi sedikit. Saya tahu, mungkin ada yang merasa perjalanan ini berat. Tapi bayangkan, diri kalian di masa depan, versi terbaik dari diri kalian yang kalian impikan. Dia ada di sana, menunggu kalian mengambil langkah pertama. Dia ada di sana, tersenyum bangga melihat kalian memilih untuk tidak menyerah. Saya ingin kalian tahu bahwa kalian tidak sendiri. Perjuangan untuk tetap konsisten adalah perjuangan semua orang, termasuk saya. Tapi ingat, setiap kali kalian bangkit dari kegagalan, setiap kali kalian memilih untuk melanjutkan langkah meski rasanya sangat berat, itu adalah kemenangan kecil yang membawa kalian lebih dekat ke tujuan besar. Hari ini saya tantang kalian untuk mulai melangkah. Tidak perlu langsung besar, tidak perlu langsung sempurna, jangan. Mulailah dengan hal kecil, minum lebih banyak air, berjalan 10 menit, atau menulis satu hal yang kalian syukuri. Yang penting kalian bergerak. Dan ketika kalian merasa lelah, ingatlah alasan kalian memulai. Ingatlah impian kalian, kesehatan kalian, atau kebahagiaan yang kalian ingin capai. Percayalah, usaha kecil yang konsisten itu punya kekuatan besar untuk mengubah hidup kalian. Saya percaya kalian bisa. Kalau saya bisa memulai perjalanan ini dan melakukannya setiap hari, kalian juga pasti bisa. Jadi, ayo kita jadikan ini perjalanan bersama. Share cerita kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu langkah kecil apa yang kalian mulai hari ini. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kita terus belajar dan tumbuh bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti berjuang untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. Bye.